masih dengan Information System Strategi, Management and Acquisition. Sekarang kita akan membahas tentang Information System for Managing Business Process. Terdapat beberapa perspektif silo versus perspektif proses bisnis, di mana struktur fungsional mempengaruhi beberapa silo di dalam organisasi. SOP merupakan bagian dari silo, di mana silo-silo ini dalam skala company membentuk satu kesatuan yang saling bekerja sama antar fungsi. Dari waktu ke waktu bisnis proses berkembang, di mana satu proses menjadi semakin kompleks dan membutuhkan kerjasama lintas fungsi. Akhirnya, kesatuan kerja terbentuk dari komponen-komponen yang terjadi antar silo untuk saling mentoleransi kepentingan masing-masing. Hal tersebut kemudian dituangkan dalam standar operating procedure atau yang disingkat dengan SOP. Perbedaan perspektif silo dan versus proses bisnis dapat Anda lihat pada gambar berikut ini, baik dari segi definisi, kemudian dari segi form, kemudian dari segi tujuan yang ingin dicapai serta benefit yang diharapkan. Mengubah proses bisnis dapat dilakukan dengan dua teknik yang biasanya dapat dilakukan oleh organisasi. Yang pertama, proses radikal, desain ulang, yang kadang-kadang disebut rekayasa ulang proses bisnis atau business process re-engineering, atau secara sederhana disebut dengan rekayasa ulang. Peningkatan proses bertahap dan terus-menerus yang mencakup manajemen kualitas total atau TQM, atau hanya manajemen mutu dan Six Sigma. Perubahan inkremental. Di dalam salah satu ujung kontium, para manajer menggunakan pendekatan perubahan bertahap untuk meningkatkan proses bisnis melalui perubahan kecil dan bertahap. Proses peningkatan ini umumnya melibatkan kegiatan-kegiatan tertentu, seperti memilih proses bisnis untuk ditingkatkan, memilih metrik yang digunakan untuk mengukur proses bisnis, kemudian mengaktifkan personel yang terlibat dengan proses untuk menemukan cara meningkatkannya berdasarkan metrik. TQM dan Six Sigma juga merupakan bagian dari sistem ini, di mana TQM adalah salah satu pendekatan semacam itu untuk menggabungkan metode peningkatan proses yang berkesinambungan. Inti dari TQM adalah prinsip utama dari W. Edwards untuk mengubah proses bisnis yang disebut dengan Deming's 14 poin yang mengutarakan serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kualitas dan peningkatan produktivitas. Sementara perubahan radikal, pendekatan perubahan inkremental bekerja dengan baik untuk mengubah proses silo yang ada, namun cenderung tidak efektif untuk mengatasi proses lintas fungsional. Lebih banyak perubahan besar yang biasanya terkait dengan proses lintas fungsi ini memerlukan jenis alat manajemen yang berbeda. Di ujung lain, perubahan ini akan menghasilkan perubahan radikal, memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan peningkatan agresif, sebagaimana didefinisikan oleh salah satu set metrik, di mana tujuan perubahan radikal ini adalah membuat dampak terobosan yang cepat pada metrik-metrik utama lainnya. Apa saja aspek kunci dari pendekatan perubahan radikal ini? Di antaranya adalah kebutuhan akan perubahan besar dalam waktu yang sangat singkat, berpikir dari perspektif proses lintas fungsional, menantang asumsi lama, serta jaringan pengorganisasian lintas fungsional. Berikutnya adalah bisnis proses manajemen. Seperti gambar berikut ini, bisnis proses manajemen platform didukung oleh beberapa subplatform lainnya seperti proses, data, dan sosial IT. Kesimpulannya, sistem informasi adalah alat yang berguna untuk mengelola transformasi bisnis. IS dapat mengaktifkan atau menghambat perubahan bisnis. Tetapi Anda harus melihat bagaimana proses bisnis dapat memahami aturan IS yang bermain di transformasi bisnis. Serta TQM atau BRP, Business Reengineering Process, biasanya digunakan untuk membuat perubahan proses bisnis. Demikian, terima kasih.